So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2015 di Tides County, Texas. Aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang wanita bernama Samantha Wohlford yang lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1989 di negara bagian Texas. Samantha adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak usia muda, Samantha ini berkeinginan selalu ingin menjadi aktris terkenal. Keluarganya menggambarkan Samantha sebagai seseorang yang aktif serta berpotensi menjadi terkenal. Saat masih duduk di bangku SMA, Samantha jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan dengan teman sekelasnya. Hubungan mereka cukup intens sehingga di usianya yang ke-19 tahun, Samantha melahirkan sepasang anak kembar buah cinta dengan pacarnya itu. Namun sayangnya hubungan mereka harus berakhir. Nggak dijelaskan alasannya kenapa mereka berpisah, namun yang jelas pacarnya itu meninggalkan Samantha bersama anak kembar mereka. Sehingga Samantha pun harus menjadi single parent bagi anak-anaknya. Mengurus 2 bayi pastinya nggak mudah bagi Samantha. Dia harus berjuang memenuhi kebutuhannya dan kedua anaknya. Kemudian pada tahun 2007 Samantha bertemu dengan seorang pria muda bernama Ernest Lee Ibarra Jr. atau yang akrab dipanggil Ernie yang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1985 di Mount Pleasant, Texas. Ernie dikenal sebagai pria yang introvert, dia pemalu dan pendiam. Ernie memiliki minat dalam game online dan saudara perempuannya menggambarkan Ernie sebagai pria yang kutu buku. Katanya Ernie selalu membaca buku setiap hari sampai-sampai begadang semalaman. Ibu tiri Ernie mengatakan Ernie pria yang cerdas, di mana ia masuk perguruan tinggi dan mendapatkan beberapa sertifikat di bidang teknologi dan komputer. Nah, FYI, Ernie ini punya keluarga besar guys. Orang tua kandungnya harus bercerai sehingga ayah dan ibu Ernie menikah dengan pasangan masing-masing dan punya anak. Jadi Ernie punya ayah tiri, ibu tiri, dan saudara tiri. Ernie lulus SMA tahun 2004 dan ia masuk perguruan tinggi seperti yang aku bilang tadi, yaitu di bidang teknologi dan komputer. Setelah selesai kuliah, Ernie bekerja di DeBet, yaitu sebuah perusahaan manufaktur bisbol dan softball. Dalam keluarga besarnya, Ernie ini cukup dibanggakan. Dia sangat cerdas dan dapat diandalkan di bidangnya. Di sisi lain, perkenalan awal Ernie dan Samantha terjadi di Facebook. Awalnya mereka hanya chat-chatan, lalu memutuskan untuk bertemu secara langsung. Samantha bahkan bikin video di YouTube channelnya tentang bagaimana dia dan Ernie pertama kali bertemu. Yap, Samantha memiliki channel YouTube yang bernama Simply Manic 6075. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau Samantha berkeinginan untuk menjadi aktris atau orang terkenal. Jadi ia memutuskan bikin channel YouTube, di mana video-video yang Samantha upload di channelnya itu kayak daily vlog atau kesehariannya dia, video tentang anak-anaknya. Dia juga berusaha untuk berbagi kisah hidupnya dengan para subscriber, serta ada juga topik-topik random dan lain-lain. Nah, dalam salah satu vlognya, Samantha bercerita tentang dia dan Ernie pergi ke sebuah pesta. Kemudian saat perjalanan pulang, katanya dia dan Ernie saling menggoda. Dan sesampainya di rumah, ia memperkenalkan Ernie kepada anak-anaknya. Di situ katanya Ernie tampak sangat peduli pada anak-anaknya. Samantha juga mengklaim katanya Ernie bilang ke dia kalau Ernie ingin mengadopsi anak kembarnya itu. Karena Ernie kasihan anak-anaknya nggak punya nama ayah di akta kelahiran mereka. Mendengar itu Samantha pastinya seneng banget karena dengan Ernie masuk ke kehidupannya, ia pun memiliki kesempatan untuk fokus membangun channel YouTube-nya karena ia sangat-sangat ingin menjadi terkenal. Orang-orang menggambarkan kepribadian Ernie dan Samantha sangat berlawanan, di mana Ernie adalah orang yang stabil dalam hubungan mereka, sementara Samantha adalah orang yang suka cari perhatian berlebihan. Samantha sangat ingin menjadi seorang YouTuber profesional yang terkenal dan banyak penonton. Namun sayangnya channel YouTube-nya itu kurang peminat sehingga dikit banget yang nonton video-videonya guys. Bahkan sebelum kasus ini terjadi, penontonnya Samantha di setiap videonya nggak nyampe 100 penonton. Pastinya hal itu membuat Samantha sulit menjadi YouTuber profesional. Fast forward pada tahun 2011, Samantha dan Ernie telah menjalin hubungan selama 4 tahun. Dan meskipun belum menikah, namun Samantha akhirnya hamil lagi hasil buah cintanya dengan Ernie. Dan pada tahun 2011 itu, Samantha melahirkan anaknya dengan Ernie, yaitu sepasang bayi kembar lagi yang mereka beri nama Jared dan Kelly. Sejak kelahiran sepasang anak kembar mereka, Samantha dan Ernie berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka, membayar tagihan, terlebih menghidupi
keempat anak mereka secara finansial. Karena tanggung jawabnya semakin besar, Ernie pun bekerja sampingan di Little Caesars Pizza di kota. Sang pemilik resto tempat Ernie bekerja, yakni Sandy Contreras, sudah lama mengenal keluarga Ernie. Jadi Sandy menerima Ernie bekerja di restorannya karena dia tahu Ernie membutuhkan biaya tambahan untuk menghidupi Samantha kekasihnya serta keempat anak kembar mereka. Dalam salah satu wawancaranya, Sandy mengatakan apa yang pernah Ernie katakan padanya. "Saya sangat lelah, tapi saya harus membeli popok dan bahan makanan, jadi saya nggak boleh menyerah dan harus tetap berjuang," kata Ernie ke Sandy. Ernie terus bekerja keras untuk keluarga kecilnya, sementara Samantha hanya mementingkan channel YouTube-nya guys. Samantha menghabiskan banyak uang hasil jeripaya Ernie hanya untuk bikin konten yang membuat Ernie ini mulai frustasi. Keinginan Samantha untuk menjadi terkenal di YouTube makin menjadi dan bisa dibilang sudah di luar batas, dimana Samantha pernah mengupload video saat dia dan Ernie sedang cekcok gitu guys. Selain itu ada juga beberapa video anak-anak mereka yang Samantha upload ke channel YouTube-nya, dimana salah satu video memperlihatkan anaknya sedang menari dan Samantha merekam sambil mengemudi. Parah banget ya, padahal mengemudi sambil main HP atau kamera kayak Samantha gitu bisa membahayakan dia sama anaknya maupun pengguna jalan lain kalau sampai tabrakan. Jangan ditiru ya guys. Nah, berbeda dengan Samantha, Ernie ini kesal ketika Samantha merekam dirinya dan diupload ke Facebook. Karena Ernie adalah orang yang introvert, jadi Ernie kayak nggak senang Samantha memposting segala sesuatu tentang dia, anak-anak, maupun tentang hubungan mereka. Samantha dan Ernie pun mulai bertengkar yang membuat pasangan itu sempat berpisah untuk sementara waktu. Ernie memilih pergi dari rumah untuk menenangkan diri, sekaligus Ernie fokus bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang tambahan buat anak-anaknya. Namun gak lama pisah rumah, pada tanggal 21 Mei tahun 2013, Samantha upload video ke channel YouTube-nya untuk mengumumkan bahwa dia hamil lagi untuk ketiga kalinya. Dan sejak kehamilan ketiganya itu, Samantha sering mengupload video-video tentang kehamilannya serta menjelaskan secara rinci soal dia yang mengidam. Nah, karena Samantha telah hamil anaknya lagi, Ernie mau gak mau harus balik lagi tinggal serumah bersama Samantha. Kemudian satu kali Samantha dan Ernie bertengkar guys. Dan saat itu Samantha mengklaim kalau Ernie melukainya secara fisik. Tapi Ernie mengatakan dia tidak pernah melakukan hal lebih ke Samantha. Katanya dia hanya melempar Samantha dengan sebuah kotak kardus kecil satu kali aja. Itu pun dia lakukan karena katanya Samantha sudah sangat berlebihan dan bikin dia sangat kesal. Meskipun begitu, Samantha sempat memanggil polisi dan Ernie sempat ditahan. Penangkapannya itu sangat membuat Ernie sakit hati karena itu merupakan tuntutan pidana pertama seumur hidupnya. Selain itu Ernie sedih orang-orang serta polisi menganggapnya sebagai pria yang suka menyakiti istrinya atau pasangannya. Namun gak berselang lama Ernie dibebaskan dari penjara. Fast forward di akhir tahun 2013, Samantha melahirkan anak kelima mereka yang diberi nama Caden. Dan pada musim semi, Ernie dan Samantha memutuskan mereka harus menikah. Jadi Samantha dan Ernie menitipkan kelima anak mereka pada saudara perempuan Samantha dan mereka pergi ke Hope, Arkansas untuk melangsungkan pernikahan. Setahun kemudian, yaitu di tahun 2014, Samantha memposting video di channel YouTube-nya sekaligus menjadi video terakhirnya, di mana dalam video itu Samantha kayak berbagi tips parenting harian bagi para orang tua tentang bagaimana mengasuh anak di pagi hari. Dan kurang dari setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 2015, semuanya berubah guys. Dimana saat pagi hari ada panggilan 911 di Tides County yang berasal dari bibi Samantha. Bibi Samantha melaporkan kalau ada pembobolan rumah di rumah Samantha dan Ernie. Bibinya juga bilang pas dia sampai di rumah Samantha dalam keadaan terikat dan mulutnya disumpal. Dalam salah satu wawancaranya, ibu Samantha yakni Rosie Wolford mengatakan saat itu dia dan anaknya atau adik Samantha yang bernama Natasha sedang berada di salah satu bar karaoke. Lalu tiba-tiba Samantha menelponnya dengan panik dan bilang kalau seseorang telah masuk ke rumah mereka dan menculik Ernie. Karena posisi Rosie dan Natasha saat itu berjarak 1 jam perjalanan dari rumah Samantha dan Ernie, jadi Rosie pun menelpon bibi Samantha untuk pergi mengecek di rumah Samantha. Dan saat tiba di rumah Samantha, bibinya langsung menelpon 911. Anehnya bibi Samantha bilang kalau saat dia tiba di rumah Samantha, dia melihat Samantha dalam posisi terikat dan mulutnya disumpal.
Nah pertanyaannya bagaimana Samantha bisa menelpon ibunya Rosie sebelum bibinya datang gitu loh. Pada polisi Samantha mengklaim katanya dia menggunakan hidungnya untuk menelpon sang ibu saat dia diikat si penculik. Aneh banget ya. Saat polisi tiba, Samantha mengatakan semua anak-anaknya tertidur di lantai atas selama kejadian. Di ruang interogasi, detektif tanya ke Samantha kenapa dia menelpon ibunya dan bukannya 911. Samantha bilang karena nomor ibunya ada di urutan pertama daftar panggilan teleponnya, jadi dia menelpon sang ibu pertama kali. Saat diinterogasi, Samantha menjelaskan tentang garis waktu peristiwa. Katanya ada 3 orang tak dikenal masuk ke dalam rumah mereka mengenakan sarung tangan, topeng ski hitam, dan pakaian gelap. Samantha mengklaim saat itu dia yang sedang tertidur langsung buka mata saat dia mendengar ada suara. Kemudian katanya seseorang meraihnya dari tempat tidur, menariknya, membantingnya ke lantai, lalu mengikatnya dengan sepotong pakaian dan pita. Pada satu titik Samantha mengatakan pita yang orang-orang misterius itu gunakan untuk mengikatnya mungkin adalah miliknya yang para penjahat itu ambil dari dalam lacinya. Setelah mengikatnya katanya para penjahat memukul wajah Ernie beberapa kali dengan senjata. Lalu mereka menyeret Ernie turun ke bawah. Kemudian katanya dia mendengar para penjahat bertanya pada Ernie kenapa Ernie bisa memperlakukan Samantha istrinya dengan sangat buruk. Sambil bertanya, sambil para penjahat juga terus memukuli Ernie. Kemudian para penjahat bilang ke Samantha kalau mereka akan membawa Ernie karena ayah Ernie telah melakukan sesuatu ke mereka. Aneh banget ya guys. Kalau memang mereka mau balas dendam ke ayahnya Ernie dengan menculik dan menyakiti Ernie, kenapa para penjahat itu bertanya pada Ernie kenapa Ernie bisa memperlakukan Samantha istrinya dengan sangat buruk? Aneh dan gak masuk akal ya guys. Mendengar keterangan Samantha itu, polisi pastinya langsung menjadi sangat curiga dan sama sekali gak percaya dengan keterangan yang Samantha berikan. Menurut polisi, keterangan Samantha sangat membingungkan dan bikin polisi bertanya-tanya tentang cerita yang sesungguhnya. Seorang psikolog yakni Dr. Catherine Coleman mengatakan Samantha menganggap dirinya sebagai seorang aktris dan selalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dan menurut beberapa orang Samantha adalah seseorang yang narsis. Di mana orang yang narsis adalah orang yang selalu ingin terlihat lebih di mata orang lain, sering mengabaikan perasaan orang lain di sekitarnya, senang ketika mendapatkan perhatian orang lain, haus pujian, ingin diperlakukan lebih dari orang lain, nggak mengerti tentang bagaimana perilaku mereka dapat mempengaruhi orang lain, dan lebih parahnya orang yang narsis akan menjadi kejam dan kasar ketika mereka tidak menerima perlakuan yang mereka yakini pantas untuk mereka terima. Inilah yang terjadi pada Samantha. Tampaknya Samantha telah menikmati perhatian yang Ernie maupun beberapa penonton atau subscriber di channel YouTube-nya berikan padanya. Samantha juga dengan terang-terangan mengabaikan perasaan Ernie yang melarang Samantha memposting video dirinya serta anak-anak mereka. Selain itu, Samantha ingin terlihat lebih dan terkenal dengan berusaha menjadi influencer. Sampai-sampai Samantha ini telah mengupload hampir 100 video di channel YouTube-nya yang menunjukkan kehidupan sehari-harinya dan keluarganya. Nah, saat diinterogasi di ruang interogasi, deputi polisi saat itu yakni Chris Duren terus membantah cerita Samantha. Samantha terus mengatakan kejahatan itu ada hubungannya dengan ayah Ernie yang terlibat dalam sat ilegal. Tapi polisi pastinya nggak percaya guys. Untuk meyakinkan polisi, Samantha kemudian merubah ceritanya. Samantha mulai menyebutkan teori baru, yaitu katanya di hari sebelum kejadian, ia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk temannya bernama Sharla yang baru aja melahirkan. Dan saat dia tiba di ruangan Sharla di rumah sakit, katanya di situ ada pacarnya Sharla juga. Lalu dia curhat ke Sharla tentang masalah rumah tangganya dengan Ernie dan Ernie yang pernah menyakitinya. Mendengar curhatannya itu, katanya pacarnya Sharla mengatakan kalau seorang pria tidak boleh memperlakukan wanita seperti itu dan Ernie nanti akan merasakan akibatnya. Jadi Samantha mau bikin seakan-akan pacarnya Sharla mungkin telah menculik Ernie suaminya. Detektif pun tanya siapa nama pacar temannya itu, dan dengan cepat Samantha mengatakan namanya yakni Jordan Johnson dan nama Facebooknya yakni John Rebel. Detektif kemudian meninggalkan Samantha sendirian di ruang interogasi untuk mencari John. Dan ketika sendirian di ruangan interogasi, Samantha menulis di papan tulis dengan huruf besar, "Apakah Anda telah menemukan suami saya?
sambil Samantha ini menatap langsung ke kamera CCTV. Di sisi lain, beberapa polisi langsung menuju ke rumah sakit tempat teman Samantha yakni Sharla dirawat. Setibanya di rumah sakit, polisi melihat ada dua orang pria yang sedang berbincang, langsung berusaha berpisah dan melarikan diri saat melihat polisi. Salah satu dari dua pria itu tampak seperti yang dimaksud oleh Samantha. Nama pria itu yakni Jonathan Kyle Sanford. Jonathan baru aja keluar dari penjara karena kasus berhubungan badan secara paksa terhadap sepupunya sendiri. Selain itu, Jonathan juga punya beberapa catatan kriminal sebelumnya. Nah, dan orang yang berbincang dengan Jonathan di rumah sakit itu ternyata adalah saudara iparnya sendiri yang bernama Antonio Jose Pons. Karena gerak-gerik Jonathan dan Jose yang mencurigakan karena mereka berusaha lari saat polisi tiba di rumah sakit, polisi pun langsung menangkap mereka berdua untuk dibawa ke kantor polisi sehubungan dengan pernyataan Samantha. Tapi sebelum tiba di kantor polisi, saat di mobil dalam perjalanan, Jonathan langsung mengatakan pada polisi kalau dia dan Jose telah melakukan kejahatan, tetapi Samantha adalah dalang sebenarnya. Jonathan mengklaim katanya mereka dan Samantha merencanakan semuanya di malam sebelum kejadian. Bahkan Samantha meminjamkan Jonathan mobilnya sendiri untuk membawa anak-anaknya membeli makanan di Walmart dan juga untuk melakukan kejahatan tersebut. Polisi kemudian mengecek rekaman CCTV di Walmart untuk membuktikan pernyataan Jonathan itu. Dan benar aja terlihat dalam rekaman CCTV dua orang pria bersama anak-anak Samantha serta ada seorang pria yang tak dikenal lainnya. Jonathan pun bilang kalau pria ketiga itu adalah Octavius Lemar Rimes yang berasal dari Pittsburgh, Texas. Pada polisi, Jonathan mengaku bahwa dia, Jose, dan Octavius menculik dan membawa Ernie ke daerah terpencil dekat pabrik baja di Kemp County. Tapi sebelum itu Jonathan mengaku mereka memukuli Ernie di rumahnya. Saat tengah malam mereka menarik Ernie keluar dari mobil dan memaksa Ernie berlutut. Lalu Jose langsung menembak Ernie di bagian belakang kepala sampai Ernie meninggal dunia. Kemudian pada pukul 11:30 siang Jonathan menuntun polisi ke daerah terpencil di mana mereka membawa Ernie dan membunuhnya. Gak butuh waktu lama bagi polisi akhirnya menemukan tubuh Ernie sudah tidak bernyawa dengan keadaan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya tergeletak dekat sungai. Dengan keterangan Jonathan dan Jose, polisi pun juga mencari dan menangkap Octavius. Dan terungkap Samantha ternyata telah berusaha menemukan seseorang untuk mengakhiri hidup Ernie suaminya selama bertahun-tahun. Polisi kemudian memeriksa catatan telepon di malam pembobolan rumah terjadi. Dalam catatan telepon, polisi mengetahui kalau Samantha saling mengirim SMS ke tiga orang pria suruhannya itu sepanjang waktu. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2015, Samantha didakwa atas penculikan dan pembunuhan berat Ernie suaminya. Sementara ketiga pria yang terlibat yakni Jonathan, Jose, dan Octavius didakwa dengan kejahatan yang sama. Jonathan dan Jose mengaku bersalah atas penculikan dan pembunuhan yang diperparah. Jonathan dan Jose divonis 50 tahun penjara untuk kedua dakwaan yang harus dijalani secara bersamaan. Sementara Octavius diadili di Tides County atas penculikan yang diperparah dan ia dijatuhi hukuman 23 tahun penjara. Tapi kemudian Octavius dihukum karena kasus pembunuhan di Kemp County di mana ia dijatuhi hukuman 75 tahun penjara. Jadi Octavius harus menjalani hukuman 23 tahun dan 75 tahun penjara secara berturut-turut guys. Selanjutnya Samantha juga diadili dan dalam salah satu kesaksiannya Samantha mengklaim katanya ia diresepkan obat oleh dokter karena masalah tidurnya. Sehingga dia nggak ingat salah satu peristiwa yang terjadi di malam itu termasuk pesan yang ia kirimkan pada para suruhannya. Pada bulan September tahun 2017, Samantha divonis dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara untuk penculikan serta 99 tahun penjara untuk pembunuhan. Dan parahnya motif Samantha melakukan ini ke suaminya sendiri, yaitu demi ketenaran dan perhatian. Samantha merasa ini adalah satu-satunya pilihan di mana nantinya orang-orang akan iba dan perhatian ke dia sebagai seorang istri miskin dari suami dan ayah 5 anak yang terbunuh. Di pikiran Samantha, kematian Ernie sang suami akan membuat semua mata tertuju padanya sehingga akhirnya dia akan menerima ketenaran yang selalu ia impikan selama ini. Dan ya, Samantha sekarang menjadi terkenal tapi bukan karena prestasi atau kreativitas, namun karena telah membunuh suaminya.
Di sisi lain, pemakaman Ernie dihadiri teman-teman dan keluarga yang sangat menyayangi Ernie. Menurut mereka, Ernie adalah pria yang senang memberi dan membantu orang lain tanpa pamrih. Ernie hanya ingin menafkahi anak-anaknya dan menjalani kehidupan yang baik. Namun Samantha merenggut semuanya dari Ernie dengan sangat kejam. Sementara itu, kelima anak Samantha dan Ernie diasuh oleh ibu Samantha. Tapi keluarga Ernie juga rajin mengunjungi mereka, guys.